Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herani dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama yang berjudul Sumber Hukum Islam, yang berisi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Islam sebagai agama berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia, mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan sudah terbukti manfaat yang dijadikan amalan. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Membacanya mengandung ibadah dan bersifat sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Keistimewaan dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, senantiasa hidupnya akan tenang. Kedua, akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ketiga, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, akan diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian as-sunnah. Menurut bahasa, as-sunnah artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. Kata as-sunnah pengertiannya juga sering dikaitkan dengan kata-kata al-hadis, al-khabar, dan al-atsar. Menurut sebagian ulama, penyebutan tersebut memiliki arti yang sangat berbeda, di mana as-sunnah adalah sesuatu yang dibiasakan Nabi Muhammad. Al-hadis adalah sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Namun, berasal dari sahabat serta atsar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari para nabi. Namun, menurut Jamratul Ulama atau kebanyakan ulama ahli mengatakan bahwa semua penyebutan di atas memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Pembagian as-sunnah. Sunnah atau hadis berdasarkan definisi para ahli di atas dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi yang didengarkan dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu, dipraktekkan Nabi, cara berwudu, dan cara haji. Ketiga, sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah yang telah diakui oleh beliau, berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan as-sunnah ditinjau dari perawi-perawi dari Rasul dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah muktahwiriyah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Rasulullah oleh sekumpulan perawi yang menurut kebiasaannya. Individu-individu itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Kedua, sunnah masyhurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seseorang atau 2 orang atau 3 orang sahabat yang tidak mencapai jumlah tawatur. 3. Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seseorang yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Menjelaskan kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam didasarkan kepada kesepakatan para seluruh sahabat untuk menetapkan tentang wajib dan mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Dan keberadaan as-sunnah sendiri didasari karena ayat-ayat Al-Quran yang masih berpikir global dan umum sehingga kurang detail dan terperinci. Fungsi as-sunnah antara lain: 1. Menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 2. Kedua, memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3.
3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak didapatkan dalam Al-Quran. Contoh tentang larangan memadu istri dengan saudaranya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An-Nisa ayat 23. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin, sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang hukumnya tidak dapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentuan hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan terperinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama fikih. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah ada 3. Yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kedua, fungsi ijtihad al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dan nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Sekian, itulah isi materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.